PSSI harus menerima sanksi maksud kami FIFA dengan denda hampir 500 juta rupiah hingga pengurangan jumlah penonton. Denda ini pemirsa sebagai konsekuensi tindakan diskriminatif yang dilakukan supporter Indonesia saat laga melawan tim Bahrain. Apakah sanksi yang diterima sebanding dan bagaimana seharusnya supporter timnas menjadi tuan rumah yang baik? Kita telah bergabung dengan Ketua Paguyuban Supporter Indonesia, Ignatius Indro. Selamat sore, Mas Indro. Mas Indro, langsung aja nih tanggapannya. 400 juta rupiah nih, Mas. Gimana tanggapannya, Mas? Iya, saya melihat memang bahwa FIFA saat ini sedang mengkampanyekan bahwa tidak ada rasisme, hate speech, dan lain-lain ya. Oleh karena itu, ketika kejadian itu dilakukan, sanksi itu diberikan, ini adalah hak dari FIFA. Namun yang perlu ditanggapi di sini, jangan melulu juga hanya supporter yang disalahkan, karena pada kenyataannya belum ada edukasi yang jelas terhadap supporter di Indonesia ya. Bagaimana supporter itu sebenarnya sudah ada di dalam undang-undang keolahragaan, tapi tidak ada aturan turunan di bawahnya yang memaksa stakeholder untuk melakukan edukasi terhadap supporter hingga saat ini ya. Karena kalau misalnya edukasi terhadap supporter itu hanya diberikan kepada komunitas-komunitas, kita memiliki keterbatasan, misalnya seperti pendanaan ataupun sumber daya manusia. Tapi kalau seluruh stakeholder ini wajibkan untuk melakukan edukasi, ini saya pikir lebih nyata ya prospeknya untuk perbaikan supporter itu sendiri, baik supporter timnas ataupun supporter klub di Indonesia. Ini juga perbaikannya harus dilakukan dengan cara edukasi hingga ke akar rumput, jangan hanya pimpinan-pimpinan dari komunitas saja, Mas. Baik, menurut Mas Indro, apakah sanksi yang dijatuhkan ini sudah sesuai begitu? Iya, kalau misalnya menurut kampanye yang dilakukan FIFA memang anti rasisme, anti hate speech, saya pikir ini adalah sanksi yang wajar dan kalau diberikan kepada pihak PSSI, namun PSSI juga harus menyadari bahwa sanksi ini adalah teguran agar PSSI juga memperbaiki bagaimana penanganan supporter, edukasi supporter, bagaimana juga dengan perbaikan steward di lapangan ya, mengawasi para supporter yang ada, dan juga perbaikan sistem misalnya tiketing yang satu orang harus satu bangku seperti di bioskop ya, tidak bisa pindah-pindah. Nah ini yang harusnya dilakukan agar kita bisa mengetahui siapa yang bertanggung jawab ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan di suatu wilayah supporter sendiri. Ini harus diperbaiki lagi. Nah ini yang harus dibuat oleh PSSI untuk memperbaiki sistem kesportoran di Indonesia, Mas. Baik. Nah, Mas Indro, ini kan PSSI sudah keluar uang banyak begitu ya. Nah, selama ini apakah tidak ada kerjasama begitu antara PSSI dengan supporter? Mengingat kejadian ini berulang gitu. Beberapa kali sanksi ini dikenakan ke PSSI begitu. Iya, sejauh ini saya tidak melihat ada edukasi yang benar-benar sampai ke akar rumput ya. Karena memang seperti itu, bahwa sudah ada di dalam undang-undang keolahragaan, sudah ada aturannya, tapi undang-undang di bawahnya ini yang tidak ada, yang bisa memaksa stakeholder, baik PSSI, pemerintah, lalu juga mungkin perusahaan-perusahaan yang selama ini diuntungkan dengan sepak bola ya, untuk melakukan edukasi itu gitu. Ini yang saya tidak melihat PSSI menggerakkan itu. Harusnya PSSI sebagai organisasi sepak bola terbesar di Indonesia gitu, itu harusnya bisa mendesak pemerintah misalnya Menpora gitu untuk membuat aturan-aturan di bawahnya agar selalu bisa memaksa stakeholder memperbaiki ataupun bisa memberikan, misalnya perusahaan-perusahaan memberikan CSR gitu untuk edukasi supporter dan lain-lain untuk memperbaiki kualitas supporter sendiri itu, Mas. Baik. Tadi yang disampaikan Mas Indro adalah mengedukasi supporter begitu ya. Nah, ini ada stakeholder yang harusnya
bersinergi begitu ya. Nah, siapa sih Mas sebenarnya ini stakeholder yang Mas Indro maksud ini? Ya, seluruh stakeholder ya, baik dari PSSI maupun pemerintah dan Kemenpora, lalu juga sampai perusahaan yang selama ini mengambil keuntungan dari sepak bola di Indonesia gitu. Misalnya perusahaan-perusahaan aparel ataupun perusahaan-perusahaan yang selama ini beriklan dan mendapat keuntungan dari dunia sepak bola, lalu juga komunitas-komunitas supporter, lalu juga mungkin pemerintah-pemerintah daerah gitu ya, yang diuntungkan oleh adanya sepak bola di daerahnya masing-masing. Itu yang semua harus bersinergi. Itu masalah. Jadi jangan hanya disahkan kepada komunitas yang memiliki banyak keterbatasan untuk memperbaiki sepak bola itu sendiri. Ya, itu selama ini belum berjalan, begitu Mas Indro? Iya, saya pikir ini belum berjalan. Walaupun dari dulu kita kan memperjuangkan masuknya supporter dalam payung hukum di negeri ini ya, dan itu sudah goal ketika adanya supporter di dalam undang-undang keolahragaan. Tapi aturan di bawahnya yang belum bisa memaksa stakeholder itu untuk memperbaiki edukasi di tingkat sampai akar rumput. Jangan hanya pada pimpinan-pimpinan komunitas. Saya pikir pimpinan-pimpinan komunitas saja sih sudah selesai lah kalau untuk edukasinya ya. Tapi yang di akar rumput ini yang paling penting ya. Ini yang harus diperbaiki, Mas. Baik, edukasi sampai ke akar rumput itu tidak menyentuh. Tapi tahan di situ dulu pemirsa. Dan kita simak kembali tanggapan PSSI terkait sanksi denda hampir setengah miliar rupiah ini. Jadilah keputusan dari FIFA yang menyatakan bahwa PSSI harus bertanggung jawab terhadap perilaku diskriminatif supporter pada saat pertandingan Indonesia lawan Bahrain yang dimainkan tanggal 25 Maret 2025 yang lalu. Pada menit ke-80 sekitar 200-300 supporter tuan rumah meneriakkan slogan xenophobia, Bahrain bla bla bla. Akibatnya yang pertama, PSSI didenda hampir setengah miliar, yaitu sekitar hampir 400 miliar lebih. Kemudian yang kedua, PSSI diperintahkan FIFA untuk memainkan pertandingan berikutnya dengan jumlah penonton terbatas. Ya, Mas Indro, bagaimana dengan paguyuban supporter? Selama ini kan PSSI sudah berkomunikasi dengan baik begitu ya dengan paguyuban supporter, bahkan sudah memberikan insight begitu. Tapi yang seperti Mas Indro tadi sampaikan itu tidak sampai ke akar rumput. Nah, itu bagaimana bisa seperti itu gitu? Iya, pada kenyataannya memang yang dilakukan ada PSSI ya adalah benar pertemuan ketua-ketua komunitas ya, tapi tidak dilakukan edukasi langsung sampai ke akar rumput. Nah, ini yang menjadi masalah selama ini ya kan. Kita sebagai komunitas melakukan itu sendiri dan tanpa didukung baik oleh PSSI, pemerintah maupun perusahaan-perusahaan yang selama ini memang mengambil keuntungan dari sepak bola Indonesia. Nah, ini yang kejadian sebenarnya, Mas. Jadinya saya lihat ini belum secara masif dibuat. Ini masih ada waktu, perbaikan juga penjaga-penjaga, steward di lapangan. Nah, ini yang harus diperbaiki oleh PSSI. Baik, Mas Indro. Terakhir, Mas Indro, apa harapan Mas Indro terhadap PSSI juga pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan supporter ini? Ya, harapan saya tentunya adalah segera pemerintah membuka atau membuat aturan-aturan turunan, baik itu Kepmen atau apapun itu, untuk bisa memaksa stakeholder sepak bola benar-benar melakukan edukasi hingga ke rumput. Carilah daerah-daerah yang memang misalnya memiliki kemungkinan atau supporter-supporter yang belum diedukasi. Nah, ini yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Nah, saya harap secepatnya
baik Kemenpora ataupun pemerintah segera membuat aturan-aturan turunan yang memang sudah ada di dalam undang-undang keolahragaan. Ini tidak boleh dilupakan dan harus dilanjutkan dengan aturan-aturan turunan tadi, Mas. Baik, Mas Indro, terima kasih atas waktunya. Semoga ke depan supporter Indonesia bisa lebih dewasa sehingga kejadian-kejadian serupa tidak terulang kembali. Terima kasih atas waktunya, selamat sore. Terima kasih, selamat sore.